Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang somatization atau psikosomatis. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gita Ramadhani Putri. Saya Eka Wulandari. Saya Aldi Maulana Duyanto. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari psikosomatis. Somatoform disorder merupakan interaksi yang kompleks antara pikiran dan tubuh dan menyebabkan penderita mengalami gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan, yang seringkali juga pasien mengalami gangguan jiwa lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri psikosomatis akan dibacakan oleh Eka. Terdapat ciri-ciri dalam psikomatis. Pada gangguan psikomatis, keluhan dapat mengenal setiap sistem atau bagian tubuh manapun. Tetapi yang paling lazim yaitu keluhan terhadap gastrointestinal atau perasaan sakit kembung, berdahak, muntah, mual, dan juga keluhan-keluhan perasaan tidak normal pada kulit, seperti rasa gatal, rasa terbakar, kesemutan, pedih, serta bercak-bercak merah pada kulit. Gejala fisik lainnya yang sering terjadi seperti tubuh lemas, keringat dingin, sakit kepala, atau migrain, dan juga jantung berdebar-debar. Serta terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu ada faktor sosial atau ekonomi, faktor keluarga, faktor kesehatan, dan faktor psikologis. Dalam faktor sosial dan ekonomi, yaitu pada kepuasan dalam bekerja, kesukaran ekonomi, pekerjaan yang tidak menentu yang dapat mengakibatkan peningkatan hilangnya jam kerja. Yang kedua ada faktor keluarga, seperti kepuasan dalam pernikahan, perselisihan, perceraian, anak-anak yang nakal dan menyusahkan, kondisi di mana keluarga dapat menimbulkan stres yang dapat membuat tubuh jadi tertekan. Yang ketiga ada faktor kesehatan, kesehatan yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya gangguan psikomatis, seperti adanya kerusakan akibat dari berbagai macam hal seperti penggunaan obat, benturan, pernah masuk rumah sakit, dan adiksi terhadap obat-obatan. Yang keempat ada faktor psikologis, pengaruh psikologis yang dapat menyebabkan muncul maupun memperparah yang disebabkan oleh stresor, ditandai dengan negatif thinking atau berburuk sangka, frustasi atau kekecewaan karena kegagalan dalam memperoleh sesuatu. Dan juga terdapat beberapa faktor menurut buku DSM, yaitu ada faktor emosional. Sifat kepribadian telah diidentifikasi sebagai faktor atau risiko utama dari sejumlah besar gejala somatik. Yang kedua ada kecemasan atau depresi, umum dan dapat memperburuk gejala dan gangguan. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Yang keempat ada faktor pendidikan dan status sosial ekonomi. Dan pada mereka yang baru saja mengalami peristiwa kehidupan yang penuh tekanan. Yang terakhir ada faktor dari penyakit fisik kronis atau gangguan kejiwaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aldi. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan diagnosis dan penanganan pada psikosomatis atau somatoform disorder. Psikosomatis dalam DSM-5 termasuk ke dalam kriteria somatic symptom disorder yang diagnostiknya pertama terdapat satu atau lebih gejala somatik yang menyebabkan distres atau menimbulkan gangguan signifikan terhadap kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pemikiran, perasaan, atau perilaku berlebihan yang berhubungan dengan gejala somatik atau kekhawatiran tentang kesehatan lainnya, yang terwujud dengan pemikiran yang persisten dan tidak sepadan tentang keseriusan gejala seseorang. Kecemasan tinggi yang persisten terhadap kesehatan atau gejala, waktu dan energi yang diberikan secara eksesif untuk gejala atau kekhawatiran tentang kesehatan ini. Walaupun gejala somatik tertentu tidak bertahan pada waktu diagnosis, keadaan simptomatik atau bergejala dapat bersifat persisten, biasanya lebih dari 6 bulan. Dalam mendiagnosis, screening somatic symptom disorder juga bisa dilakukan dengan Patient Health Questionnaire 15 digunakan untuk mendeteksi gejala somatic symptom disorder dan somatic symptom scale 8 untuk mengukur beban gejala somatik. Dalam hal penanganan, yang tujuan utamanya adalah membantu pasien menghadapi gejala fisik seperti kecemasan kesehatan dan perilaku maladaptif, bukan untuk mengeliminasi gejalanya. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan metode psikoterapi dan farmakologis. Dalam penanganan dengan metode psikoterapi, pasien harus diberitahu bahwa gejala fisik yang dialami dapat meningkatkan dengan adanya kecemasan atau masalah emosional eksesif.
Penyedia layanan kesehatan primer harus mengunjungi pasien secara rutin untuk menegaskan bahwa gejala bukan merupakan pertanda kondisi medis yang mengancam nyawa. Penanganan psikiatrik awal direkomendasikan, seperti Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Untuk pendekatan farmakologis, harus dibatasi dan diberikan dosis rendah. Obat yang dapat diberikan adalah antidepresan untuk mengatasi komorbiditas psikiatrik seperti kecemasan, depresi, dan gangguan obsesif kompulsif. Dan selektif serotonin reuptake inhibitors atau SSRIs dan serotonin norepinephrine reuptake inhibitors atau SNRIs juga bisa diberikan. Dan yang harus dihindari selama melakukan penanganan adalah prosedur diagnostik atau penanganan operasi invasif dan obat-obatan sedatif seperti benzodiazepin dan analgesik narkotik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita Ramadhani. Baik, selanjutnya ada komplikasi dan prognosis dari psikosomatis. Somatic symptom disorder dapat bersifat kronik. Sekitar 90% kasus bertahan lebih dari 5 tahun. Intervensi terapeutik hanya memberikan efek kecil sampai sedang. Disabilitas psikologi signifikan dan penurunan kualitas hidup sering dijumpai. Somatic symptom disorder dapat melahirkan beberapa komplikasi, seperti penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan untuk meringankan gejala dapat meningkatkan ketergantungan terhadap substansi tertentu. Apabila penyedia layanan kesehatan melakukan prosedur diagnostik invasif atau operasi, komplikasi iatrogenik dapat terjadi. Jika merasakan gejala-gejala yang sebelumnya sudah dijelaskan, sebaiknya tidak melakukan self-diagnose atau mendiagnosa diri sendiri. Disarankan untuk mengunjungi psikiater atau psikolog klinis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.